Bagian pertama adalah sejarah tanaman sayuran. Tanaman sayuran yang dahulu dimasukkan ke dalam golongan tanaman perkebunan rakyat atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama hortikultura. Perubahan istilah ini mengikuti tren perkembangan zaman di dunia pertanian sehingga saat ini lebih dikenal dengan budidaya tanaman sayuran. Bagian selanjutnya adalah metode budidaya. Dalam metode budidaya dikenal dua istilah yang sering kita dengar di dunia pertanian. Yang pertama adalah metode konvensional. Metode konvensional adalah suatu metode budidaya yang sudah lazim dilakukan oleh para petani sayuran. Biasanya metode konvensional ini ditemukan oleh petani-petani tradisional yang masih menggunakan tenaga manual ataupun menggunakan tenaga hewan dan tenaga yang tidak membutuhkan mesin di dalam pengolahan budidaya tanaman sayuran. Dan metode yang selanjutnya adalah metode hidroponik. Metode hidroponik adalah suatu media budidaya dengan teknik modern yang biasa dilakukan di dalam greenhouse. Dan pada saat ini di era milenial, banyak petani muda yang memilih alternatif ataupun memilih metode hidroponik sebagai sarana untuk mengembangkan budidaya tanaman sayuran karena metode ini dianggap lebih efektif dan efisien sehingga lebih menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Baik teman-teman sekalian, langkah selanjutnya adalah teknik budidaya. Seperti yang telah saya sampaikan pada video-video sebelumnya terkait dengan teknik budidaya, setidaknya ada 12 tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang pertama adalah persiapan lahan atau media tanam. Pada bagian ini, para petani biasanya menggunakan tenaga manual ataupun menggunakan tenaga mesin untuk mempersiapkan lahan atau media tanam. Yang kedua adalah persemaian atau pembibitan. Nah, pada bagian ini juga telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Media persemaian biasanya menggunakan metode konvensional dan biasa menggunakan metode non-konvensional. Metode konvensional yang dimaksud adalah menebarkan benih atau bibit langsung ke media atau lahan pertanian. Sedangkan metode non-konvensional yaitu menggunakan bantuan media seperti Tresemme ataupun yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah penanaman. Proses penanaman paling baik dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Hal ini bertujuan agar menghindari stres yang berlebihan pada bibit tanaman yang baru dipindahkan. Bagian yang keempat adalah pemupukan. Pada dasarnya setiap tanaman memerlukan unsur hara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setidaknya terdapat beberapa unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, dan beberapa elemen unsur makro dan mikro lainnya. Bagian yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Setidaknya ada beberapa penyakit dan hama tanaman yang sering mengganggu dalam proses budidaya tanaman sayuran. Pada bagian ini, teman-teman harus memahami dengan baik jenis-jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Setidaknya ada 3 kategori ataupun ada 3 klasifikasi umum terkait dengan pestisida yang sering digunakan petani dalam budidaya tanaman sayuran. Ketiga kategori yang saya maksud adalah sebagai berikut. 1. Fungisida yang berfungsi untuk pengendalian penyakit tanaman. Insektisida yang digunakan untuk pengendalian hama tanaman. Dan herbisida digunakan untuk pengendalian gulma tanaman. Proses yang keenam adalah pemangkasan atau sering juga disebut dengan perempelan atau pewiwilan. Pemangkasan ini sangat penting dilakukan agar memaksimalkan penyerapan unsur hara di dalam tanaman. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensi penggunaan pupuk ataupun unsur hara pada setiap tanaman sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas tanaman di dalam menghasilkan hasil panen yang diharapkan. Bagian ini tidak terlepas dari bagian pemeliharaan dan pengendalian hama tanaman.
Karena dengan banyaknya cabang ataupun ranting yang tidak berfungsi dengan maksimal, yang hanya menyerap unsur hara, sehingga perkembangan ataupun pertumbuhan tanaman menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Proses yang selanjutnya adalah pengajiran atau pemberian turus. Proses pengajiran atau pemberian turus bertujuan untuk memperkokoh batang tanaman di dalam menyangga setiap produksi yang dihasilkan. Pengajiran atau pemberian turus juga berfungsi untuk sebagai hambatan atau tiang panjat untuk tanaman menjalar. Bagi tanaman yang menghasilkan buah seperti terong, cabai, dan tomat, ajir atau turus ini sangat penting peranannya. Mengingat banyaknya buah yang dihasilkan dari sebuah tanaman akan menyebabkan batang tanaman tidak kuat membawa beban, sehingga pengajiran atau pemberian turus sangat berfungsi untuk membantu menopang buah-buah yang dihasilkan. Berikutnya adalah penyiraman. Hal ini merupakan hal yang paling mendasar dalam budidaya tanaman sayuran, khususnya untuk sayuran yang menghasilkan dedaunan seperti tanaman bayam, sawi, ataupun kangkung. Penyiraman sangat diperlukan. Paling tidak 2 kali dalam sehari. Penyiraman dilakukan pada pagi dan juga sore hari. Sedangkan untuk tanaman berbuah seperti cabai, tomat, dan terong, penyiraman juga diperlukan 2 kali sehari. Namun selalu mempertimbangkan kondisi cuaca. Apabila kondisi dalam cuaca hujan ataupun tidak terlalu mendung, maka penyiraman cukup dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Begitu pula dengan tanaman yang merambat seperti kacang panjang dan timun. Tanaman ini membutuhkan jumlah air yang cukup banyak, sehingga penyiraman bisa dilakukan 2 kali dalam sehari. Frekuensi pemberiannya yaitu pagi dan sore hari. Teknik pemberiannya bisa dilakukan dengan menyiram sekitar batang atau akar tanaman, ataupun bedengan direndam menggunakan air yang telah dimasukkan melalui saluran irigasi. Bagian berikutnya adalah penyiangan atau pengendalian gulma. Dalam penyiangan atau pengendalian gulma terdapat beberapa teknik ataupun metode yang sering digunakan. Apabila lahan pertanian kita tidak terlalu luas, maka pengendalian gulma ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menyiami menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, arit, dan sebagainya. Namun apabila areal pertanian kita cukup luas, maka bisa menggunakan herbisida untuk mengendalikan gulma. Namun penggunaan herbisida ini disarankan untuk sangat berhati-hati agar tidak mengenai batang dan daun tanaman, karena hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan serta perkembangan tanaman budidaya. Adapun di zaman modern ini, banyak sekali petani yang sudah menggunakan mulsa sebagai pengendali gulma ya. Mulsa ini dipasang untuk menutupi lahan pertanian atau media tanam, sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Khusus untuk penggunaan mulsa, mulsa biasanya terdiri atas 2 warna, yaitu hitam dan perak. Dalam penggunaannya, mulsa yang berwarna hitam dihadapkan menghadap ke media tanam, sehingga menciptakan kesan gelap kepada gulma yang berdampak pada tidak tumbuhnya gulma secara maksimal. Kemudian untuk bagian warna silver dihadapkan menghadap ke atas atau menghadap ke matahari. Tujuannya adalah untuk memantulkan cahaya yang disalurkan kepada bagian bawah daun. Karena dalam proses alami, bagian bawah daun tidak terkena matahari secara langsung. Dan perlu diketahui juga bahwa bagian bawah daun ini merupakan tempat hama untuk bersarang karena lebih teduh dan tidak terkena matahari secara langsung. Sehingga pada saat ini penggunaan mulsa dianggap sangat efektif untuk mengendalikan gulma dan penyakit serta hama tanaman. Bagian yang ke-10 adalah pemanenan. Nah, tentu saja hal ini adalah hal yang paling dinanti dan ditunggu-tunggu oleh para petani. Dalam budidaya tanaman sayuran terdapat beberapa variasi ataupun durasi pemanenan pada setiap
varietas tanaman, seperti hanya dalam penanaman tanaman daun seperti kangkung, bayam maupun sawi. Periode pemanenan ini bisa dimulai pada umur 20 hari setelah tanam hingga 30 hari setelah tanam. Berbeda dengan tanaman sejenis yang memiliki buah seperti cabai, tomat, dan terong. Biasanya tanaman ini bisa dipanen pada usia 2,5 bulan hingga 3 bulan dan seterusnya. Begitu pula dengan tanaman rambat seperti kacang panjang dan timun. Biasanya tanaman ini membutuhkan setidaknya 30 hari setelah tanam untuk bisa memulai panen perdana. Selanjutnya adalah pasca panen atau pengendalian mutu. Nah, bagian ini tak kalah penting dari bagian-bagian lain karena proses pasca panen atau pengendalian mutu adalah hal yang menentukan seberapa besar nilai penjualan dari produk yang kita hasilkan. Seperti contoh, ketika Anda telah melakukan pemanenan tanaman kangkung, pasca panen atau pengendalian mutu biasanya dilakukan adalah pembersihan daun bagian bawah dan membuang daun-daun yang berwarna kuning pada bagian bawah. Selain itu, proses pencucian atau pembersihan sisa-sisa tanah di akar tanaman membutuhkan proses yang lebih panjang. Begitu pula untuk tanaman berbuah seperti terong, tomat, dan cabai. Pasca panen atau pengendalian mutu adalah proses yang sangat penting. Proses yang dimaksud adalah proses penyortiran atau pemisahan antara buah yang layak dijual ataupun buah yang busuk ataupun tidak layak dijual. Selanjutnya begitu pula yang terjadi pada tanaman rambat seperti kacang panjang dan timun. Pada bagian ini pengendalian mutu biasanya dilakukan untuk memisahkan ukuran panen yang telah dihasilkan sehingga terdapat klasifikasi antara mutu terbaik, mutu sedang, dan mutu tidak baik. Karena setiap mutu memiliki harga standar yang berbeda-beda. Dan bagian paling akhir dari teknik budidaya ini adalah pemasaran. Ada beberapa bagian atau ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam sistem pemasaran ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada bagian slide selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, pada penjelasan sebelumnya saya telah memberikan deskripsi secara singkat dan secara cepat. Dan pada slide ini hingga slide berikutnya saya akan mencoba mengkaji dan menjelaskan secara lebih rinci. Kita mulai dari proses yang pertama, yaitu persiapan lahan. Nah, dalam proses persiapan lahan, yang harus kita lakukan adalah satu, mengukur luasan lahan. Kemudian proses yang kedua adalah membersihkan lahan. Membersihkan lahan yang dimaksud adalah apabila Anda menggunakan lahan baru, otomatis dalam pembukaan lahannya itu masih terdapat tunggul-tunggul akar kayu sehingga hal itu bisa dibersihkan. Kemudian ada proses selanjutnya yaitu mengolah tanah. Nah, mengolah tanah lebih efisien menggunakan tenaga mesin. Dan pada saat ini juga telah terdapat banyak jenis mesin dengan menggunakan konstruksi mobil seperti yang kita kenal dengan istilah John Deere. Langkah selanjutnya adalah memberikan pupuk dasar. Nah, pupuk dasar ini bisa berupa pupuk pabrikan maupun pupuk dari kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran kambing, ataupun kotoran hewan lainnya. Dan untuk pupuk dasar ini biasanya menggunakan pupuk organik hasil dari pabrikan. Ya, seperti merek dagang Petroganik. Kemudian yang berikutnya adalah memberi mulsa. Nah, mulsa ini berfungsi untuk satu, memberikan kelembaban terhadap media tanam, kemudian menghambat pertumbuhan gulma. Fungsi lainnya adalah dapat menjadi pembantu di dalam menangani penyakit dan hama tanaman. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat lubang tanam. Lubang tanam yang dimaksud adalah tempat tanaman yang akan kita tanami. Pengaturan ataupun jarak lubang tanam akan disesuaikan dengan jenis ataupun varietas dari budidaya tanaman sayur yang akan kita tanam. Contohnya adalah akan berbeda jarak pembuatan lubang tanam antara budidaya kangkung dan budidaya cabai.
Teknik budidaya yang kedua adalah persemaian atau pembibitan. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam proses persemaian atau pembibitan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan tempat persemaian. Fungsi dari penyiapan tempat persemaian ini adalah untuk memelihara atau melindungi bibit tanaman dari gangguan hewan-hewan ternak ataupun dari paparan sinar matahari langsung serta guyuran hujan secara langsung. Penyiapan tempat persemaian ini bisa dibuat dari kayu dan atapnya bisa dinaungi menggunakan plastik mulsa ataupun menggunakan plastik UV. Ada juga beberapa petani yang menggunakan paranet untuk sebagai naungan. Kemudian untuk sebagai pembatas, beberapa petani menggunakan potongan-potongan kayu. Ada pula yang menggunakan waring dan juga menggunakan paranet. Hal ini bertujuan untuk mengamankan bibit atau persemaian tanaman dari gangguan hewan-hewan ternak peliharaan seperti ayam, kambing, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya adalah menyiapkan media semai. Media semai yang dimaksud adalah media tempat tumbuh bibit yang akan kita semai. Biasanya pada proses ini, para petani melakukan racikan tanaman, racikan tanah maksud saya untuk media semai. Racikannya menggunakan campuran tanah, kotoran hewan, kemudian abu sekam. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bibit tanaman untuk berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman atau calon tanaman. Keuntungan berikutnya adalah mempermudah dalam proses penyortiran dan pencabutan bibit tanaman. Kemudian yang berikut adalah media semai menjadi lebih gembur dan lebih sehat serta lebih mudah dikontrol untuk keberlangsungan persemaian yang kita lakukan. Proses yang selanjutnya adalah menyemai benih. Adapun dalam penyemaian benih ada beberapa perlakuan yang dilakukan sebelum menyemai benih. Biasanya para petani merendam untuk beberapa waktu sekitar 10 hingga 15 menit benih ataupun bibit-bibit yang akan disemai dalam wadah air hangat, ya air hangat suam-suam kuku. Hal ini berfungsi untuk menetralisir ataupun untuk menyortir jenis benih yang baik untuk digunakan dalam budidaya serta menghilangkan kuman ataupun penyakit sebelum dilakukan penebaran benih atau penaburan bibit. Langkah selanjutnya adalah proses menyapi pembibitan. Proses ini bertujuan untuk melihat benih yang tidak berhasil berkecambah atau tidak berhasil tumbuh dengan baik sehingga dilakukan pergantian benih ataupun pergantian bibit. Bagian selanjutnya adalah menempatkan bibit. Penempatan bibit ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar menghindarkan bibit dari paparan sinar matahari langsung ataupun menghindarkan bibit dari terkena sinar ataupun guyuran hujan langsung, dan kemudian menempatkan bibit untuk tidak terlalu teduh atau tidak terlalu ternaungi. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan atau kualitas benih yang akan dihasilkan, yang nantinya akan sangat berpengaruh pada saat proses pertumbuhannya di lahan pertanian. Dan yang paling penting dari bagian ini adalah bagian akhir memelihara bibit. Pemeliharaan bibit biasanya dilakukan yaitu dengan melakukan penyiraman setidaknya 2 kali dalam sehari. Di samping itu perlu dilakukan pengamatan terhadap hama dan penyakit yang terjadi pada benih. Apabila terdapat hama ataupun penyakit yang menyerang bibit-bibit, maka perlu dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida ataupun menggunakan insektisida. Teknik budidaya yang ketiga yaitu penanaman. Setidaknya ada 3 langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses penanaman itu. Yang pertama adalah memilih bibit. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di dalam persemaian kita harus memilih bibit-bibit unggul dan memiliki pertumbuhan yang sehat dan maksimal serta terhindar dari hama dan penyakit. Proses yang kedua adalah mengangkut dan menempatkan bibit. Proses ini adalah mengangkut bibit-bibit dari lokasi persemaian ke masing-masing lubang tanam. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pekerja yang khusus untuk melakukan penanaman, sehingga memudahkan dan mengefisiensi waktu dalam proses penanaman. Hal ini dilakukan untuk
mengejar waktu, karena waktu penanaman yang baik setidaknya dilakukan pada pagi hari mulai dari pukul 6 hingga pukul 9. Hal ini mengingat matahari tidak terlalu terik. Kemudian pada sore hari dilakukan pada pukul 15 hingga pukul 18 sore hari. Hal ini mengingat matahari sudah tidak terlalu panas sehingga tidak menyebabkan tanaman yang baru ditanam mengalami stres yang berlebihan. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanamkan bibit. Nah, sebelum menanamkan bibit ke lubang tanam, maka perlu dilakukan pengairan atau pembasahan untuk lubang tanam. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akar bibit tanaman lebih mudah beradaptasi dengan media tanam. Hal itu pula bertujuan untuk mengurangi stres yang berlebihan pada bibit tanaman yang baru ditanami. Teknik budidaya yang keempat adalah pemupukan. Biasanya setelah tanaman ditanam di lahan pertanian setidaknya telah berumur 7-10 hari, maka tanaman tersebut sudah dapat dilakukan pemupukan untuk memenuhi unsur hara yang dibutuhkan. Langkah yang pertama adalah menentukan jenis pupuk dan dosisnya. Biasanya pada tahap awal budidaya, tanaman akan membutuhkan unsur nitrogen dalam jumlah yang sangat besar, sehingga diperlukan pupuk dengan jenis kandungan nitrogen cukup tinggi, seperti halnya pupuk dengan jenis urea. Kemudian untuk proses pembungaan, biasanya tanaman membutuhkan fosfor untuk membangun film ataupun kekebalan tubuh, serta untuk mendukung pembungaan dalam memproduksi calon buah. Kemudian dalam proses pemasakan ataupun pematangan buah, biasanya tanaman akan membutuhkan kandungan kalium yang cukup tinggi. Kemudian hal yang berikut adalah menimbang pupuk. Nah, menimbang pupuk ini sangat diperlukan untuk menghindari overdosis untuk setiap tanaman, karena terdapat efek negatif apabila tanaman mengalami overdosis pemupukan. Biasanya tanaman akan menjadi kerdil dan pertumbuhannya menjadi terhambat. Hal ini tentu saja akan berimbas pada pertumbuhan dan hasil produksi yang akan dihasilkan. Dan pada bagian ketiga adalah tak lupa bahwa pemupukan tidak hanya dilakukan sekali, melainkan 1, 2, 3 hingga beberapa kali. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tanaman. Apabila tanaman memasuki masa vegetatif, maka perlu dilakukan pemupukan dengan menentukan jenis dan dosis yang diperlukan. Begitu pula apabila telah memasuki masa generatif atau pembungaan dan pembuahan, maka pemupukan juga perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi pembentukan bunga, buah, dan hasil panen. Bagian yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Setidaknya ada 5 jenis pengendalian hama dan penyakit tanaman yang akan diulas pada bagian ini. Yang pertama adalah pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis atau sering juga dikenal dengan istilah pengendalian hayati atau biological control adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT oleh musuh alami atau agensia pengendali hayati. Namun dapat juga disebut mengendalikan penyakit dan hama tanaman dengan secara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami. Yang bagian kedua adalah pengendalian secara organis. Pengendalian secara organis menggunakan pestisida nabati untuk pengendalian hama dan penyakit secara organik. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Intinya adalah bagaimana cara membuat pestisida atau penangkal untuk hama dan penyakit yang berasal dari bahan-bahan alami, seperti bahan tumbuhan maupun dari bumbu-bumbu masakan yang dapat diracik. Contoh adalah menggunakan bawang merah sebagai pengendali hama untuk tanaman cabai. Yang ketiga adalah pengendalian hama tanaman secara fisik. Pengendalian secara fisik adalah tindakan pengendalian hama yang menggunakan faktor fisik seperti menaikkan suhu dengan cara pembakaran, menurunkan suhu dengan penggenangan, solarisasi tanah,
lampu perangkap, serta pengaturan cahaya dan suara. Poin yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit secara mekanis. Pengendalian mekanik adalah perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan. Kemudian, pengendalian hama dan penyakit yang terakhir adalah pengendalian secara kemis. Pengendalian secara kemis adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman secara kimiawi, merupakan upaya pengendalian pertumbuhan organisme pengganggu tanaman menggunakan zat kimia pembasmi organisme pengganggu tanaman, yaitu pestisida. Pestisida dengan cepat menurunkan populasi hama. Namun perlu diingat teman-teman sekalian, penggunaan pestisida dalam jangka waktu yang panjang akan merusak sistem ekosistem dan dapat membuat hama dan penyakit tanaman kebal terhadap penggunaan pestisida, sehingga diharapkan lebih mengutamakan pengendalian hama secara organik dan secara mekanik. Teknik budidaya yang keenam adalah pemangkasan atau pewiwilan. Setidaknya ada 5 bagian yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu pemangkasan tunas samping. Pemasangan tunas samping yang dimaksud adalah memangkas tunas-tunas yang tumbuh di ketiak daun. Tunas ini biasanya tidak menghasilkan produksi yang maksimal, sehingga akan lebih baik jika dilakukan pemangkasan atau pewiwilan. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensi penyerapan unsur hara tanaman. Kemudian yang kedua adalah pemangkasan yang terkena penyakit. Pada bagian ini, cabang-cabang atau tunas yang terkena atau terserang penyakit perlu untuk dilakukan pemangkasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penularan penyakit dari tunas yang telah terinfeksi penyakit ke tunas yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah pemangkasan buah. Nah, pemangkasan buah juga perlu dilakukan teman-teman sekalian untuk mengefisiensi penyerapan unsur hara yang bertujuan untuk memaksimalkan buah yang terpelihara. Buah yang dirasa kerdil ataupun tidak tumbuh dengan maksimal dapat dilakukan pemangkasan. Hal ini bertujuan lagi-lagi untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara bagi buah yang terlihat sehat. Kemudian pemangkasan produksi. Pemangkasan produksi dilakukan apabila dalam budidaya terdapat tanaman yang memang selayaknya dilakukan perempelan atau pemangkasan. Contoh adalah dahan-dahan produktif yang menghasilkan banyak buah, namun saling mengganggu antara tanaman satu dengan tanaman lain. Maka hal ini perlu dilakukan pemangkasan produksi. Kemudian yang berikut adalah pemangkasan peremajaan. Pemangkasan peremajaan biasanya dilakukan sebagai contoh dalam tanaman coklat. Apabila tanaman itu sudah berusia tua, maka produksi hasil yang dihasilkan tidak terlalu maksimal, maka perlu dilakukan peremajaan. Biasanya dilakukan dengan teknik cangkok atau teknik sambung samping untuk tanaman coklat, untuk meremajakan batang yang sudah tua namun ditumbuhi oleh tunas-tunas baru atau peremajaan. Dan yang terakhir adalah pemangkasan seni. Pemangkasan seni adalah memangkas seluruh bagian tanaman atau biasa disebut dengan penggundulan. Hal ini untuk memancing tunas-tunas baru akan tumbuh di batang yang sudah tua. Demikianlah penjelasan tentang pemangkasan atau pewiwilan. Teknik budidaya yang ketujuh adalah pengajiran. Setidaknya ada 3 langkah yang akan dilakukan sebagai pertimbangan untuk proses pengajiran. Yang pertama adalah jenis bahan ajir. Banyak di antara petani menggunakan jenis bahan ajir yang berasal dari bambu. Bambu yang telah dibelah menjadi beberapa bagian sehingga membentuk batangan-batangan yang lebih kecil. Namun sebagian juga ada beberapa petani yang menggunakan bahan dari kayu. Kayu yang berukuran kecil akan dijadikan sebagai bahan ajir. Dan untuk pertanian skala industri, biasanya mereka menggunakan bahan aluminium untuk mengefisiensi dan untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian bagian yang kedua adalah jumlah kebutuhan pengajiran. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak jumlah ajir yang dibutuhkan dalam lahan pertanian, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak jumlah lubang tanam yang dibutuhkan. Hal itu
untuk mengetahui jumlah pengajiran atau turus yang sifatnya berdiri. Dan perlu diingat teman-teman sekalian bahwa untuk membuat ajir yang kokoh, maka setiap bagian ajir akan disatukan antara bagian satu dengan yang lainnya dengan menggunakan bambu atau kayu penghubung, sehingga ajir yang satu dengan yang lainnya saling terikat dan dapat berdiri kokoh. Kemudian jenis pengajiran, ada beberapa jenis pengajiran yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode X. Metode X yang dimaksud adalah bagian atas dari ajir tersebut diikat menjadi satu sehingga menjadi seperti huruf X. Kemudian ada pula jenis pengajiran yang menggunakan pengajiran tunggal atau tidak menghubungkan ajir yang satu dengan ajir yang lainnya, namun hanya ditancapkan di bagian lubang tanam dan berdiri tegak lurus. Nah, ada beberapa jenis pengajiran yang sering digunakan. Ada yang menggunakan jenis tegak lurus dan ada yang menggunakan model X. Nah, untuk pengajiran ini bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman sekalian. Teknik budidaya yang ke-8 adalah penyiraman. Setidaknya ada 3 poin penting pada bagian ini, yaitu waktu penyiraman. Waktu penyiraman ini telah banyak kali saya sampaikan pada video ini. Waktu penyiraman yang terbaik adalah pagi hari dan sore hari. Kemudian yang kedua adalah teknik penyiraman. Adapun teknik penyiraman ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apabila lahan pertanian Anda berhubungan langsung dengan irigasi, maka hal yang perlu dilakukan adalah teknik penyiraman dengan merendam bedengan secara tidak penuh atau secara sebagian saja. Hal ini lebih mengefisiensi waktu dan tenaga yang akan diperlukan dalam proses penyiraman. Selain itu ada teknik penyiraman secara manual, yaitu menyiram satu persatu lubang tanam. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah periode penyiraman. Periode penyiraman ini perlu dilakukan apabila dan perlu juga diatur apabila cuaca ataupun kondisi kelembaban ataupun suhu dapat dikontrol dan dimanipulasi melalui periode penyiraman ini. Teknik budidaya yang ke-9 adalah penyiangan atau pengendalian gulma. Pada bagian ini saya menyajikan dua teknik budidaya penyiangan atau pengendalian gulma. Yang pertama adalah penyiangan secara mekanis dan yang kedua adalah penyiangan secara kemis. Kedua bagian ini telah saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Namun perlu saya ulas kembali bahwa penyiangan secara mekanis lebih mengandalkan kepada non-kimiawi. Artinya adalah bagaimana menyiangi gulma atau membersihkan gulma secara organik, baik dicangkul, dicabut maupun dilakukan pemasangan mulsa. Yang kedua adalah penyiangan secara kimiawi. Penyiangan secara kimiawi yaitu membasmi atau menyiangi gulma menggunakan herbisida, baik herbisida pembakar maupun herbisida pembasmi rumput secara permanen. Ada beberapa contoh merek dagang dari herbisida yang sering digunakan. Sebagai contoh adalah Gramoxone. Ada juga yang bermerek dagang Rambo, ada juga yang bermerek Sunup, dan masih banyak jenis merek herbisida lainnya. Namun perlu diperhatikan dalam penggunaannya harus berhati-hati agar tidak mengenai tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Teknik budidaya yang ke-10 adalah pemanenan. Setidaknya ada dua hal yang dilakukan pada bagian ini. Yang pertama adalah kriteria panen. Dalam hal kriteria panen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kriteria buah tanaman. Biasanya untuk melakukan pemanenan, khususnya untuk tanaman yang memiliki periode lebih dari 3 bulan, dia akan memiliki ciri-ciri buah akan masak dan berubah warna dari awalnya hijau menjadi merah, seperti pada tanaman cabai, pada tanaman tomat. Kemudian yang kedua, kriteria panen yang dapat dijadikan standar adalah ukuran. Ukuran akan menjadi bagian yang sangat penting karena ada beberapa
hasil panen yang tidak dapat diterima pasar apabila ukurannya melebihi dari ukuran standar. Dan ada pula beberapa jenis buah dari tanaman budidaya yang tidak dapat diterima pasar karena ukurannya lebih kecil dari ukuran standar. Jadi poin dari bagian ini adalah menentukan kriteria panen dari segi kualitas warna. Yang umum dilakukan para petani adalah memanen tanamannya pada saat warnanya telah berubah menjadi merah. Kemudian yang kedua, memanen pada saat ukuran standar pemasaran telah terpenuhi. Kemudian bagian yang kedua adalah waktu panen. Waktu panen yang terbaik adalah dari segi teknis. Dari segi teknis, waktu pemanenan dilakukan apabila telah menemukan calon pembeli yang tepat dan sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Kemudian untuk waktu pemanenan dari segi siang, pagi atau sore hari, maka lebih baik dilakukan pemanenan pada saat pagi hari. Hal ini bertujuan karena buah yang dipanen masih akan terlihat fresh dan lebih segar. Teknik budidaya yang ke-11 adalah pasca panen. Setidaknya ada beberapa bagian yang akan dibahas pada bagian ini. Yang pertama adalah pencucian atau pembersihan. Pencucian atau pembersihan adalah hal yang sangat penting dalam penanganan pasca panen. Hal ini untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari hasil panen. Contoh saja pada penjualan produk budidaya tanaman sayur kangkung. Kangkung harus dibersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel pada akar tanaman. Dan khusus untuk tanaman buah seperti cabai, tomat, dan terong perlu dilakukan pencucian atau pembersihan untuk lebih menampilkan kesan menarik kepada konsumen dalam membeli hasil panen kita. Kemudian yang kedua adalah sortasi. Sortasi adalah melakukan sortir ringan, yaitu memisahkan antara kualitas terbaik dan kualitas terendah. Proses yang selanjutnya adalah proses pengikatan. Nah, untuk jenis sayur dedaunan maka perlu dilakukan pengikatan, dan untuk jenis sayuran yang menghasilkan buah maka perlu dilakukan pengarungan. Yang berikutnya adalah grading. Grading adalah memisahkan kualitas buah berdasarkan mutu. Mutu yang dimaksud adalah membagi-bagi klasifikasi buah berdasarkan kebutuhan pasar. Contoh pada slide Anda atau gambar di layar Anda. Terdapat buah dengan kualitas nomor 1 hingga kualitas nomor 6. Dan tentunya, setiap kualitas akan memiliki konsumennya masing-masing. Sehingga setiap kualitas menyusur atau menembak pasar tertentu. Contoh halnya untuk kualitas nomor 1 biasanya akan masuk ke restoran. Kemudian kualitas nomor 2 akan masuk ke pasar. Dan yang ketiga biasanya dilakukan untuk proses fermentasi atau akan didaur ulang menjadi pupuk karena pada dasarnya tidak layak untuk dikonsumsi karena terserang hama dan penyakit tanaman. Bagian berikutnya adalah pengemasan. Untuk tanaman buah sendiri seperti cabai, terong, dan tomat biasanya dilakukan pengemasan dalam bentuk karungan. Dan biasanya proses penjualannya akan menggunakan sistem kiloan. Sehingga pengemasan ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar supaya kualitas dan mutu hasil panen bisa tetap terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah penimbangan. Proses ini adalah untuk mengetahui hasil akhir dari tonase ataupun seberapa banyak timbangan hasil panen yang kita hasilkan. Kemudian yang terakhir adalah pemberian label. Pemberian label ini biasanya mencakup tentang nama produsen dari sayuran tersebut. Kemudian biasa juga dilakukan pada proses budidaya hidroponik. Diberikan label atau penanda bahwa sayuran ini bebas dari pestisida dan dihasilkan secara hidroponik. Adapun tujuan dari pemberian label ini adalah tentu saja untuk membedakan kualitas. Dan tentu saja setiap kualitas akan memiliki harganya tersendiri masing-masing. Sehingga pemberian label tidak boleh dianggap enteng dalam proses pasca panen karena akan turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil yang diperoleh. Hasil akhir yang diperoleh dari proses budidaya tanaman sayuran.
Bagian akhir dari teknik budidaya ini adalah pemasaran. Setidaknya ada 5 target pemasaran dalam hasil budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah eceran langsung. Eceran langsung dapat dilakukan dengan teknik penjualan atau pemasaran door to door. Memasarkan kepada teman, kerabat, teman sejawat, keluarga, dan lain sebagainya. Cara ini biasanya dilakukan oleh petani yang memiliki luasan lahan tidak terlalu banyak, dan keuntungan lainnya dengan melakukan eceran langsung adalah harga yang diperoleh bisa lebih besar dan keuntungan yang diperoleh tentu saja juga lebih besar karena kuantitas dari hasil panen yang kita jualkan itu tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah teknik pemasaran dengan menghubungi tengkulak. Nah, tentu saja jika Anda berhubungan dengan tengkulak, maka harga yang ditawarkan oleh tengkulak sedikit lebih murah. Karena bagaimanapun juga tengkulak ini akan melalui proses kembali, kemudian mengantarkan ke pasar-pasar untuk dijual kembali, sehingga tengkulak mengambil keuntungan selisih dari harga petani hingga harga di pasaran. Kemudian yang berikut adalah pasar swalayan. Nah, perlu diketahui bahwa jenis sayuran yang akan masuk ke pasar swalayan biasanya memenuhi standar kriteria, grade, ataupun kelas-kelas. Nah, seperti itulah tadi tujuan dari adanya pensortiran dan pengklasifikasian. Karena barang atau sayuran yang akan masuk ke pasar swalayan, supermarket, itu biasanya memberikan syarat bahwa sayur yang ditawarkan itu bebas dari pestisida. Kemudian yang pemasaran terakhir adalah teknik borongan. Teknik borongan ini adalah memutuskan harga produk kita secara keseluruhan tanpa melihat kuantitas atau jumlah timbangan yang tersedia. Melainkan biasanya para pemborong ini akan melihat luas areal pertanian kita, kemudian mengeluarkan sebuah harga yang kemudian apakah nantinya akan disepakati sehingga produk sayuran kita diborong sekaligus. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi jika ada kekurangan dari video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada komentar yang sifatnya membangun, kritik, saran yang sifatnya membangun, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen juga, dan bagian akhir tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe. Ya, subscribe itu gratis loh teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.